si kuntilanak itu tuh gini ya. Ini kukunya lebih panjang segini lah, lebih melengkung ke sini teh gini, nah gini. Oh gini ya, God. kesini otomatis sakit ya. Iya. Sakit banget. Pas udah nyampe klimaks sakit, kita tuh kayak saling ngedorong gitu loh, saling ngedorong kekuatan. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dan saya Indria Deva dalam channel kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini, kami menghadirkan salah satu narasumber yang mungkin sahabat yang bercerita di rumah memiliki kejadian yang sama. Diikuti oleh makhluk halus selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Langsung aja kita cek profilnya seperti apa. Halo, Teh Nabila. Hey, Tuhan. Mangga langsung diperkenalkan aja. Nama saya Nabila. Saya asli orang Bandung. Terus kerjaan saya sebagai ibu rumah tangga juga mengurus all shop bersama suami saya. All shop apa namanya? Clothingan Native 8 ID.id. Itu di Instagram. Kalau di shoppingnya Native 8 store aja. Native 8 store. Oh, jadi clothingnya seputar kaos aja sih kalau saya. Kaos aja. Kaos iya. distro Top, cowok-cowok. Ada yang anak kecil cewek juga. Cewek ada. Enggak sih. Order Cuma biasa sih. banyak. Bisa. Karena saya produksi sendiri di rumah. Yeah. Jadi kita langsung aja Teh Nabila. Okay. Kenapa kita menghadirkan Teh Nabila hari ini pada episode kali ini di sini? Karena ceritanya cukup menarik. Jadi Teh Nabila ini adalah salah satu rekan dari salah satu narasumber kita ya. Namanya Girendi ya. Bang Halo, Rendi. Aku di sini. Sekarang jadi ini karena Teh Nabila waktu itu memang pernah DM ke kita. Jadi punya cerita yang unik katanya dan memang pengen dibagikan secara eksklusif juga di channel YouTube-nya yang bercerita. Nah, katanya diikutin sama makhluk halus. Iya, Miss K. Kuntilanak ya. Iya, kuntilanak we langsung. Jadi tante-tante itu. Tante-tante. Langsung aja cerita awalnya gimana? Jadi gini loh. Pertamanya umur waktu itu aku 2 bulan hamil, umur 2 bulan, hamil muda. Lagi tidur malam sekitar jam 1, kayak setengah bangun tapi aku sadar itu ya, mata terbuka. Kayak ada yang cewek ngelewat gitu di depan pintu. Terus ya aku kayak ya udah gini aja karena merasa ya udah let it flow. Tapi kalau lama-lama si ceweknya ternyata balik lagi, mundur gitu loh. Depan kamar ini. Udah gitu, mundur, langsung hadapin mukanya ke aku. Dari situ aku menjemin mata, pengen bangunin suami susah. Agak lama baru suami bangun. Akhirnya dari situ kejadian itu udah mulai agak aneh ya. Tutupin pintu, semenjak itu ya tutupin pintu dan selalu nyalain kayak ayat-ayat suci Al-Quran gitu di YouTube buat sampai tidur gitu. Sampai sematinya HP lah pokoknya harus sampai tidur. Setelah dari situ sebenarnya ada hal aneh lagi, kenapa setiap malam selama 7 hari berturut-turut mimpi selalu yang sama dengan ketemunya si kuntilanak itu. Kayak misalnya nih, aku lagi jalan-jalan di mimpi itu sama suami aku, kita kan lagi bahagia gitu ya apa, tapi dia tuh selalu ada muncul kayak misalnya di balik pohon, di samping rumah dengan marah gitu, mata merah, kayak nggak suka gitu. Si kuntilanak itu tuh selalu mengganggu aja di mimpi gitu selama 7 hari berturut-turut. Itu kan cerita juga ya aku tuh ke suami, jadi gini walaupun tiap tidur tuh selalu nyalain dulu ayat kursi itu. Katanya ya kalau misalnya ibadah lah gitu ya, kita ya pasti ibadah, kan ibadah nggak boleh di ini ya. Terus di hari ketujuhnya tuh klimaksnya tuh itu kayak yang real banget. Jadi kita tuh kebenaran emang sengaja mau tidur malam di ruangan TV, selonjoran gitu di kasur yang ada. Oke lah, posisinya tuh emang sama banget dengan di mimpi itu. Posisinya aku dan suami aku tuh lagi belakang-belakangan karena lagi main HP gitu. Di mimpi loh itu, tapi sama dengan real posisinya tuh. Gak disangka di belakang aku tuh udah ada kuntilanak itu. Jadi pas aku balik sini tuh dia tuh udah ada di belakang HP gitu. Pas udah gitu, kayak misalnya gini loh, kuntilanak itu tuh langsung ngajak berantem gitu, mau nyerang. Aku keburu gini tangannya. Sorry dong, pinjam tangannya. Oke. Jadi gini, si kuntilanak itu tuh gini ya. Ini kukunya lebih panjang segini lah, lebih melengkung ke sini teh gini, nah gini.
Oh gini my ya, God. kesini otomatis sakit ya. Iya. Sakit banget. Pas udah nyampe klimaksnya sakit, kita tuh kayak saling ngedorong gitu loh, saling ngedorong kekuatan. Dia tuh kesini, aku nahan dia gitu ya. Pas udah gitu, terbangunlah, nangis. Aku nangis sejadi-jadinya karena apa? Tangan sakit. Dan ada bekasnya nggak? Iya, kalau bekasnya enggak, cuma ngerasa sakit banget. Sakit banget. Aku nggak percaya karena awalnya kenapa dari mimpi jadi ke asli gitu. Perih, sakit, bangun, nangis, suami langsung ikut kaget juga. Dari situ kita ya udah tidur ke kamar, terus ibadah malam jadinya. Kita ibadah malam dulu baru tidur. Akhirnya dari situ. Terus emang sih dari kejadian itu tuh nggak ada dulu kejadian lagi sampai anak aku lahir, masih bayi merah, umur berapa minggu gitu ya. Satu malam anak itu nggak tidur, bayi gitu ya, nggak tidur dari jam 7 malam apa 11 malam sampai pagi. Biasanya bayi itu selalu tidur gitu. Iya. Bayi itu selalu tidur 2 jam sekali, kadang bangun tidur. Ini enggak, dan nangis terus. Oke, kita lap, takutnya badannya keringetan, panas. Enggak, masih nangis. Susuin udah, dibaca-bacain udah. Terus kebenaran di rumah itu waktu itu ada saudara. Terus saudara itu tuh anaknya tuh agak bisa, anak kecil. Terus dia bilang, itu tante di kamar ada siapa? Katanya tuh gitu. Sama keponakan ini nih, langsung ditanyain ke ibunya. Terus udah gitu, ibunya tuh nanyain ke temannya itu yang bisa. Katanya itu di kamar ada yang mau gendong. Katanya gitu. Setelah dibilangin gitu ya, kan ada yang mau gendong. Terus dibilangin juga katanya bayinya nggak boleh ditinggalin di kamar sendirian. Walaupun di kamar itu ada jendela besar yang menuju langsung ke ruang keluarga. Jadi kita tuh otomatis kelihatan lah gitu, karena jendelanya lumayan besar dan terbuka. Terus disaranin buat tiap maghrib itu ditaburin garam dan kacang hijau di tiap sudut kamar gitu katanya tuh. Selama 1 minggu itu pun kamar kosong, nggak ditempatin karena emang auranya tuh beda loh. Auranya tuh kayak pedem, nggak enak gitu di kamar tuh. Oke, kita seminggu itu tidur di depan TV aja. Nah, setelah ritual itu dilanjutin, diikutin gitulah. Tapi emang kerasa sih, yang aku rasain itu setelah 7 hari kamarnya jadi adem, enak. Kamar itu jadi adem, enak. Oke, dari situ itu kejadian yang pertama lagi setelah ada bayi. Terus kita tuh pindah ke rumah sekarang yang aku tempatin nih. Di situ emang rumahnya udah lama kosong ya, tapi karena kita udah syukuran juga lah, udah diazanin setiap ruangan. Terus pada satu hari suami lagi keluar, sebenarnya sebentar banget sih ke warung. Terus aku sama anak aku lagi main HP, anak lagi di kursi berjalannya. Dia masuk tuh ke gudang losop. Terus di situ dia ketawa-ketawa sendiri dengan kayak ketawanya anak kecil yang lagi diajak main. Cek Sunda nama barakatak pisan. Dan kepalanya tuh kayak lihat-lihat gitu, lihat siapa padahal dia hanya menghadap ke printer dan laptop di meja itu. Aku samperin ke dalam situ, sempet aneh sih kok ketawa-ketawa. Ya udah, aku sempat videoin dulu karena aku belum berpikiran yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau lama-kelamaan masih terus, aku aja yang di sampingnya diabaikan. Ini aku di sini, anak aku di depan banget, dia diabaikan aja gitu, kayak nggak lihat. Pas udah gitu, oke nggak beres, simpen HP, bawa anak keluar, masih ketawa sebentar, langsung aja dia berhenti. Dari situ aku tuh dari situ mulai bercerita lah sama teman-teman, banyak aku share di Instagram. Sempet rame juga sih, rame banget di kalangan saudara, teman, banyak yang tanya. Terus aku juga ikut tanya, tolong dong kalau ada teman-teman yang bisa, kataku, tolong liatin ini ada siapa, kataku gitu ya. Oh iya, ini ternyata perempuan yang suka sama suamiku. Dari situ, oke, kita tandai dulu satu. Kejadiannya waktu hamil
itu aku dinotis juga bahwa dia berarti suka sama suamiku karena dia marah sama aku, ngerti kan? Mungkin karena aku hamil sama suamiku. Jadi perempuan itu selalu ngegangguin aku waktu hamil. Yang ketiga, waktu bayi aku lahir mau digendong itu, dan kata saudara yang aku itu, dia juga bilang itu perempuan yang suka sama suami aku. Tiga ini tuh udah sangat nyambung banget. Oh berarti masih itu ya. Jadi aku bukan berpikiran oh ini yang gangguin yang di rumah baru nih. Enggak, ternyata orang yang masih sama tuh itulah Diikut makhluk itu. Masih tetap diikutin makhluk itu walaupun kita sudah pindah rumah. Berarti aku berpikirannya, oh makhluk ini kok masih ada gitu. Kok masih ada padahal selama ini aku nggak diribetin, ibadah ya ibadah, nggak diribetin gitu. Dan yang alasan yang paling tercengangku, dia tuh suka sama suami aku dan menganggap anak aku itu mirip dengan suami aku. Jadi dia tuh suka gitu sama anak aku kayak gitu. Dan itu jawaban itu yang waktu di videonya di viral itu, udah itu tuh sama jawabannya dengan beberapa orang, 3 orang aku nanyain ke teman, sama semua jawabannya. Oke, dari situ. Terus nggak berhenti dari situ juga sih, kayak misalnya anak aku tiap mau tidur, rata-rata kalau nggak mau tidur ya, jam-jam diganggunya tuh maghrib. Cek Sunda nama maghrib saripna. Tiap jam segitu tuh anak aku tuh kayak mau tidur tuh nangis, ketawa sendiri. Ketawanya tuh nggak barak katak teh, ketawa sendiri, dadah-dadah. Dari situ sih. Itu terlalu sering banget sampai walaupun kadang kejadiannya pas lagi berdua di rumah, tapi pernah satu malam ada mamah mertua di rumah itu. Jadi aku enak gitu kalau nih ada saksinya gitu loh. Selama ini emang suami agak nggak percaya, tapi pas setelah ini ada saksinya, ada mama. Waktu itu ada mama, mah ini dede ketawa-ketawa, tolong dong ke bawah karena mama lagi di atas gitu di lantai 2. Mau ke bawah, anak tuh langsung diambil, mau tidur karena ketawa-ketawa itu. Anak tuh pas diambil masih ketawa, udah dibawa kemana-mana ketawa. Coba nyalain ayat kursi, bari baca-baca ya. Mendingan nangis dulu. Dibacain tuh nangis, anaknya tuh dibacain ayat kursi, lama-lama dia berhenti. Bentar banget kejadian itu, nangisnya tuh. Shock juga, kok gini terus gitu ya. Sempet nanya, ternyata di deket rumah juga ada istilahnya sepuh lah gitu. Nanyain, bah iya teh kunaon budak teh kieu wae. Si dede teh sebenarnya cenah calon-calon bisa cenah gitu. Rada sensitif, indigo. Calon-calonnya gue sok mun hayang ditutup ti ayeuna cenah, karunya mun geus gede mah dikit kasihan kalau udah besar. Nah itu kasihan kalau udah besar katanya tuh, soalnya kan kalau misalnya anaknya masih kecil kayak dia tuh nggak ngontrol, malah ngobrol nanti sama yang nggak kelihatan katanya tuh gitu, takut disangka yang enggak sama teman-temannya atau guru-gurunya gitu. Rubah agak gimana gitu ya, sayangnya juga takut sih. Dari situ aja kita oke lah di rumah, mungkin ibadah harus agak diketatin di rumah. Udah gitu harus kayak tiap maghrib pun kita nyalain azan sampai tengah malam tuh. Kalau udah azan tuh ayat-ayat kunci Al-Quran sampai tengah malam sampai kita tidur kayak gitu. Udah disetting sampai sekarang kayak gitu. Terus kalau kejadian-kejadian kecil kayak di rumah tuh ya, yang di rumah sekarang ya, kayak dengar ada suara tuh kayak udah jadi jadi langganan. Kadang sok hayang heureuy gitu, pengen bercanda gitu sama kuntilanak. Soalnya mereka ngajak bercanda. Kayak kita emang di rumah tuh suka ngobrol gitu ya, ngopi depan rumah, kalau nggak di home produksinya kita ngopi ngobrol, suka ada yang ikut ketawa, suka ada yang manggil nama. Pernah nama suami aku dipanggil, tapi dia menyerupai suaranya pegawai yang di rumah. Itu sampai sekarang aku nggak tahu ya sampai sekarang apakah masih ada atau enggak, tapi sejauh ini udah berapa bulan belum ada lagi kejadian. Tapi kan itu anak nangis terus. Itu kan berarti dia diganggu. Iya. Tapi kan kadang ketawa-ketawa katanya. Itu kan berarti satu bentuk gangguan kan, dia nangis. Terus pernah nggak maksudnya ke saudara-saudara yang lain, apakah pernah masuk, pernah nampakin wujud atau gimana, atau cuman ke teteh doang? Kayaknya kalau nampakin wujud tuh cuma ke aku ya. Cuma kalau anak kecil mungkin dia juga kan masih peka kata orang-orang kan, kata siapapun, kata orang tua. Jadi emang anak kecil tuh katanya kalau anak aku nangis itu artinya dia mau digendong. Kalau anak aku ketawa artinya dia tuh lagi diajak main aja gitu. Terus sempat kata aku ke suami, tolong dong ngomong dalam hati kayak atau apa. Kalau emang dia suka sama atau mau ada di samping itu, aku bilang dong untuk jangan ganggu anak gitu. Kalau bisa jangan ganggu gitu. Ya kalau hidup berdampingan aja gitu. Kalau saya kan gak masalah sebenarnya selagi tidak mengganggu kan. Namanya juga kita beda alam. Tapi tolong dong di dalam hati kataku. Mungkin kan dia nurutnya sama si aja gitu, sama suami aku. Coba dong diucapin gitu. Mungkin karena sekarang dia udah percaya suami aku.
Dan sering ngucapin itu setiap anak aku nangis juga, tiap anak aku ada apa dia selalu dalam hati ngomong gitu, tolong dong jangan ganggu katanya tuh Dan gitu. nurut ya Jina. Iya tapi ya sekarang sering kayak gitu sih, kayaknya udah agak mendingan di rumah juga. Berarti sekarang nggak pernah ada gangguan-gangguan lagi dong? Enggak sih, Anak sekarang udah berapa tahun? 2 tahun beberapa bulan lah lupa. 2 tahun berarti itu kejadiannya kalau dari 2 bulan tuh udah 2 tahun lebih ya? Iya 2 tahun lebih Wah, kalau lama banget. ditotalin. Tapi pernah nggak ada yang lihat gitu? Maksudnya orang yang bisa dia melihat di belakang kamu ada yang ngikutin kuntilanak atau apa dibahas? Sejauh itu sih belum, cuma yang tadi aja sih yang nanyain kata orang-orang itu tuh kan berdasarkan video, jadi aku kirim yang video anak itu. Terus yang kedua yang saudara itu karena dia motoin kamar, si kuntilanak itu lagi berdiri depan lemari baju Dan terdeteksi terdeteksi pas lagi lihat di kamera karena orang itu kan bisa ya. Yang di video juga karena emang ada di situ tuh anak kuntilanaknya katanya gitu, yang waktu video anak aku nangis gitu, ketawa. Ada nggak dari sosoknya yang memang diingat, bisa dideskripsikan gitu? Misalnya kukunya, mukanya kayak apa, bajunya. Oke, kalau misalnya dari yang apa yang aku lihat itu ya beberapa kali, dari yang mimpi 7 hari itu dengan yang pertama ketemu waktu tidur setengah sadar itu selalu sama banget sosoknya. Hitam, seluruh badannya hitam, rambutnya apa ya Indonesia gitu, cawigwi gitulah, berantakan gitu, agak lebar gitu ya. Pokoknya hitam, yang merah itu hanya bajunya dan matanya, dan paras wajahnya itu selalu marah. Matanya merah. Itu yang paling aku karena dia tahu marah karena melotot merah gitu. Berarti kulitnya bukan ivory, bukan beige, tapi hitam. Papanasan wae main layangan wae sih horor ya. Tapi nggak pernah kan masuk ke saudara gitu? Nah itu yang aku mau coba sih, karena belum pernah sama sekali. Mediasi? Iya, aku tuh jujur ya, orang sekitar aku tuh ya biasa aja, orang-orangnya nggak ada yang bisa atau apa. Sekalipun yang nawarin itu si sepuh itu, tapi aku masih bilang takut lah gitu. Takutnya gimana-gimana gitu. Tapi katanya kalau sosok yang mengikuti kita biasanya katanya berpengaruh terhadap kepribadian kita katanya. Entah itu misalnya dari amarah, jadi marah-marah terus gara-gara lo diikutin. Oh, dateng guest star. Keren banget. Ada Zaki, guys. Nah, ini nih. Siap, mantap ini. Ini kalau Zaki ini dia blues teh. Jadi barangkali kita bisa menghadirkan sosok tetehnya ya nanti. Nanti Zaki duduk di sini ya, Om ya. Aku ada satu nih yang belum kasih tahu. Aku tahu namanya dia. Kenapa? Aku tahu namanya kuntilanak itu. Siapa? Itu kekinian banget namanya. Nadia dan Nabila. Nah itu aneh ya. Selalu bersama. Nadia. Waktu kita lagi berantem itu aku tiba-tiba nyebut namanya. Tapi berantem cuma sekali. Itu klimaks banget karena itu tuh benar-benar menurut aku lama dan sakit gitu. Sakit itu ke tangan. Terus kita tuh benar-benar yang kayak saling ngedorongnya itu kekuatan batin dan batin itu berat banget. Itu paling klimaksnya sih yang selama aku ini yang dialamin. Yang paling wah aja. Menyenangkan ya. Gimana nih? Kita hadirkan Zaki aja. Zaki, boleh kita undang ke sini, Zaki. Karena waktu itu yang interview Zaki itu sama Putra Mahardika, bukan sama saya. Jadi saya juga baru ngobrol-ngobrol. Jadi tuh biar buka sepatu dulu. Hai sahabat yang bercerita. Kita lagi live di Facebook, guys. Hai Yosini, Zaki, how are you? I'm fine. Maafkan blocking. Blocking, nggak apa-apa. Aduh aku kangen. Sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah nonton kan? Jadi waktu pas iya malam pas live Jumat nonton. Oh gitu. Iya udah nonton. Jadi Teh Nabila ini memang diikuti sama sosok kuntilanak sudah 2 tahun lebih. Ini datang-datang nggak apa-apa nih, langsung ditodong. Karena nggak ada yang bisa masuk. Maksudnya di antara kita juga memang tidak ada yang bisa mediasi dimasukin ke badan sendiri, nggak bisa. Jadi cuman Zaki satu-satunya harapan kami. Oh gitu. Barangkali ya dikit-dikit tapi dapet gitu. Boleh langsung mode. Bentar atuh ya. Jadi namanya Nadia. Jadi dia kuntilanaknya memang aku emer guys tadi sedikit. Bener enggaknya tuh namanya. Sosoknya baju merah, mata merah, kukunya panjang, matanya merah, badannya. Ikutinnya suami aku tapi suka sama suami aku.
Udah ada sih. Udah ada di nih. sini ya? Iya, Udah ngikutin lama dia, nggak ketemu emang. nih. Itu Udah ada lama terus, nggak Teh. ketemu nih. Memang Pasti ada. udah lama nggak nampakin, tapi dia masih ada di sekitar Teteh, masih selalu ini sih ngikutin kegiatan. Coba. Tapi rambutnya side part ya. Ya iya. Maksudnya ke pinggir semua. Di berat sebelah, bentar ya. Jadi kru denger dong, ini di sini lucu nih. guys, sini coba sebentar. Jadi tadi dia bilang kan Teh Nadia tuh rambutnya kan rawa-grawig tuh in Cawig-wig. Sundanese ya, cawig-wig in Sundanese. Berarti kan maksudnya tuh keribo rambutnya kan gede. Dan Zaki bilang katanya rambutnya left side katanya. Berarti dia lagi nata rambut. Agak sebelah sini ya. Ini yang berasa rambutnya udah panjang sebelah sini, yang ini belum. Ntar dulu ya. Aduh maaf, jadi dijulitin. Maaf. Tadi siapa namanya? Teh, Namanya Nadia. Nadia. Kuntilininya namanya Nadia. Semoga nggak salah sih namanya. Ada sih dari tadi juga memang, cuma dia nggak tahu masuk atau enggaknya karena kalau Zaki ini dia nggak bisa milih. Jadi itu yang masuknya blues tiba-tiba nanti makhluknya dari mana gitu. Jadi karena waktu kemarin aja Teh Humaira, kita sebut Humaira ya yang di sini, Teteh Kentes Humaira itu nggak bisa masuk. Itu bagus sih namanya Humaira. Karena kita yang ngasih nama. Ini dia juga kekinian. Enggak. Semoga ada masih. Salah nama. Lost track. Ini teh apa namanya teh? Ketemunya jarang-jarang. Apa? Tapi sekali ada kejadian selalu all Diem apa namanya? Sebetulnya cuma ngeliatin dari jauh. Cuman kalau misalnya lagi pada lemes, hey aku di sini gitu. Tapi kenapa ya waktu itu pas lagi hamil ya? Padahal hamil aku tuh nggak ribet gitu. Suka anaknya. Ya, Ditunggu. gitu. Apa karena waktu aku merasanya sih waktu hamil itu kan namanya hamil gitu ya, dihamili oleh suami aku dan suami aku tuh yang disukai sama dia. Mungkin dia marah gitu. Iya jelas. Soalnya Emang, itu marah banget. maaf ya muka apa namanya teh? Perwujudannya tuh kemanusiaannya udah hilang. Udah apa namanya? Jadi Dengar nggak? udah nggak bentuknya kayak manusia tapi dilihatnya ada yang aneh gitu. Apa anehnya? Aneh aja kayak marah iya, coba keriputnya berlebih terus apa namanya Iya. lancipnya tuh Coklat lonjong lancip gitu. lancip gitunya tuh berlebih nggak kalau di film mah biar gampang visualnya tuh kayak nenek sihir lah. Kan kalau nenek sihir Kayaknya lancip kesana gitu deh. Oldnya berarti ya. Emang tangannya juga kan gitu. Gini nih Kecil. gini nih Kukunya banyak kan, itu yang kerasa sama aku tuh kukunya karena berantem itu. Yang kerasa coba. Sundaan Indonesia. Kamu ingat aku nggak? Kamu ingat aku nggak? Yang suka ganggu ya. Ini siapa? Bisa ngomong nggak? Oh, Sundaan. Ulah. Sunda. maafkan maaf Suka sama anak aku itu. aduh anaknya cuma siapa Sundaan ternyata ya. Jadi dia mirip sama ditungguin iya Iya, emang jadi efeknya ke anak sih. rewel nggak anaknya Rewel iya, diajak main ya. iya Lihat videonya nanti ya, barangkali tahu lihat. Bisa dimasukin lagi nggak? Maksudnya kita barangkali bisa. ngelos apa ya gimana ya bahasanya malu-malu kucing enggak marah iya pengen nampilin diri iya tapinya ya gitu cuman sekelibat Jadi ini nggak mau masuk lagi. dicoba aja ya Bukan ada aku ya. Emang suka sama anak dan dia emang nggak pergi dari
Apa tadi namanya? Nadia. Sareng Nadia. Leres? Sareng Nadia leres? Biasa ngobrol teh. Biasa ngobrol teu? Sok jawab. Biasa ngobrol teh. Ulah ganggu deui atuh nya. Karunya budak tos indungna, tos bapana. Maganggu deui nya. Biasa? Resep. Ya tapi kan sok ngaganggu, sok nepi ka ceurik budak teh. Karunya Tos indungna tos bapana. dijagaan ku indungna jeung bapana. Ulah Ya. gitu. Ulah. Hayang diusir atau hayang kumaha? Mau sih dia. Selalu yang Kayaknya mau dia mah emang kehilangan anak deh. kayaknya sedih ya aku hilang anak apa ya? Kayak kehilangan dalam Kasihan artian soalnya. nggak tahu sih. Aku tuh ini tuh terbatas loh, jadi dari tadi tuh aku nggak bisa ngomong tuh karena aku nggak bisa bahasa Sunda gitu loh. Bisa nggak? Aku bisa. Bisa. Minum dulu. Minum dulu ya. Di betot teh susah. Nggak mau. Karena sering kepanasan gak sih di rumah gitu dia teh? Jadi tutungnya gara-gara panas itu. Enggak, soalnya kan aku sering banget tuh kayak nyetel ayat-ayat kursi gitu kan otomatis yang kayak gitu-gitu pasti panas gitu. Mungkin marah juga ya. karena itu. Sudah sering banget jadi intens sampai sekarang. Selain ibadah tuh pasti nyalain itu. Tapi sebenarnya ada juga jin-jin yang memang tadinya dia dimuslimkan lah. Jadi Iya. akhirnya dia nggak panas kok dengar-dengar yang kayak gitu, malah banyak yang suka Iya. ikutan zikiran, sholawatan. Ada itu ya. Ya. Bahkan dia kita Malah. assalamualaikum pun dia jawab. Biasa. Kalau biasa juga ada korban-korban yang misal pembantaian, kita bilang, "Ayo ingat Allah dan kamu dibunuh tahu." Tapi dia ikhlaskan sebut nama Allah. Itu pasti bisa dia tuh bisa pulang. Kayak gitu. Cuma kalau kayak tadi kaduhung budaknya itu berarti salah dia. Susah yang kayak gitu biasanya. Iya. Aborsi sih kayaknya ya dia. Kayaknya. Kayaknya Dibilang juga kan udah. nggak tahu kemana, tak ting kemana. Cina. Yang buangnya bukan dia kayaknya. Ya iyalah orang aborsi Bisa- ya dibuangnya bisa kan sih, bukan bisa sama jadi. dia. Takutnya sih ya, apa namanya, lahir mah udah tapi hilang, malah nyalahin orang-orang, terus sama orang-orang dianggap gila. Bisa jadi pikiran stres meninggal. Takutnya udah ada sih, takutnya sih udah lahir gitu. Lumayan juga. Takutnya juga ini bohong. Iya. Soalnya Miska itu paling sering berubah-ubah dan bohong gitu. Sering banget bohong. Enggak ada, padahal dia sendiri yang ngeluarin gitu. Dia ada waktu momen sebelum dia meninggal tuh, dia ada waktu momen penyesalan dulu gitu. Sebelum dia meninggal, jadi dia marahnya tuh bener-bener gitu kayak gimana gitu, nyesel. Di sana tuh benar-benar apa ya? Sangat-sangat menyesal gitu seumur hidup itu makanya kayak gitu sih. Makanya nih kalau bisa dimasukin lagi nanti teteh, aku kan nggak bisa bahasa Sunda ya, jadi nanti tolong disampaikan biar mudah-mudahan kamu ditempatkan di tempat yang lebih baik sama Gusti Allah, dan mudah-mudahan nanti wujudnya bisa berubah, nggak kayak gitu lagi gitu. Iya. Jadi kita coba sama-sama panggil lagi Nadianya ya.
Nah dia ku arurang di dia di bantuan doanya mena dia teh membaik istilah namanya. Stop ya, ku arurang di bantuan doanya ti dianya dising tidak diterima ku Allahnya. Nah dia nya di bantuan doanya ku arurang di dianya meh wujudna rada membaiknya ulah ngaganggu deui nya. Ngaganggu deui nya. Nya, ngaganggu deui nya. Bukan deh. Bari temannya. Nah, Pindah. Pindah. Masya Allah kayak gini tempat usahanya. Pindah. Kalinya. Selesai kolot tuh. kenapa ya masih nggak mau ya? Nanti udah rada lindut. Minum dulu sistur. Tapi Riet, Tumben Riut. mata bangun-bangun kes dungdeng kepala kenapa ya? Lindek dah insya Allah ya. Kita doain aja ya sama-sama sahabat yang bercerita. Kalau misalnya kalian muslim, baca Al-Fatihah. Kalau kalian non muslim, berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga sosok Nadia tadi bisa disempurnakan dan mendapatkan jalan yang dan tempat yang baik di sisi Tuhan ya. Semoga nggak ganggu lagi dan semoga mungkin banyak makhluk-makhluk di luaran sana yang memang belum sempurna, mungkin dari bentuknya kadang dia masih menyimpan amarah dan bentuknya emang gak karuan, serem dan lain-lain, tiba-tiba besok bisa di rebonding gitu kan. Lebih baik, lebih lurus rambutnya gitu. Biar enak dilihat gitu. Zaki terima kasih. Sawangso. Nanti kita kalau hunting gitu mau ya. Oh iya. Huntingnya hunting apa? Hunting Indomie. Indomie pakai telur. Camping, explore ikut ya. Mangga bisa mau istirahat dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih loh, terima Makasih kasih. pisan, makasih banyak. Terima kasih sahabat yang bercerita. Zaki undur diri dulu. Pamit dulu. Nah, dari yang aku denger nih, Teh Nabila, katanya Teh Nabila itu pernah ikut salah satu komunitas yang dimana komunitas itu ada berbagai macam ritual untuk mungkin meningkatkan sensitif atau membuka mata batin, ya kurang lebih seperti itu. Itu katanya di salah satu goa di Kota Bandung. Boleh diceritain nggak? Oke, awalnya gini sih, dulu sempat punya tongkrongan gitu. Tiba-tiba ada teman gitu ngajak, ayo kita ke gua ini katanya tuh. Kayak misalnya kita jalan-jalan malam yang mistis ya, awalnya gitu-gitu doang. Tapi ternyata pas di sana ada kenalan yang ngajak, oh oke, gini kita ikutan gini ritual gitu-gitu. Ya lumayan panjang ceritanya sih. Tapi aku ceritain dari awal ya. Karena ini tuh kejadiannya bukan sekali, 2 kali yang aku ikutin itu tuh ya. Awal kesana kita selalu datang jam sekitar 11 atau jam 1 malam. Pokoknya lebih bagusnya itu pas jam 1 malam kita masuk ke gua itu dan kayak ritual. Kita tuh dalam gelap, tapi dia bilang berdoa sesuai dengan agama masing-masing atau kepercayaan masing-masing kayak gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Terus di keadaan gelap itu tuh emang sunyi, sepi, kita semua banyak kan lah, lumayan 10 orang, bahkan kita pernah 20 orang. Dengan yang ada di sana di gua itu tuh ada bapak-bapak, kayak AAA juga ada, tapi itu dari merekanya gitu. Kita di sini 20 orang, kadang 10 orang teman-teman aku. Pas masuk di gua itu yang berdoa lagi gelap itu, kita pasang kayak dupa dan rokok gitu, dinyalain lah. Jadi otomatis kan kalau di keadaan gelap cuma puntung rokoknya yang nyala itu dengan dupa yang kelihatan tuh. Iya. Ya. Pokoknya udah selesai doa, kita harus berdiri menghadap ke dupa itu. Berdiri aja menghadap. Pokoknya kalau gerak artinya kita diizinin di situ. Oke, ternyata gerak diizin, udah keluar dari gua itu, kita masuk ke satu ruangan, di situ kita. Jadi ternyata di antara bapak-bapak tadi tuh ada yang bawa kayak kecapi. Satu kecapi memang, yang satu lagi belum tahu apa ya. Aku nggak tahu gitu namanya ya. Kayak Nayaga mungkin tukang main musik. Iya, dua-duanya tukang main musik, cuma alat musiknya ada 2. Sejenis kecapi aja. Yang satu kecapi, yang satu lagi maaf aku kurang tahu gitu ya. Ya otomatis kita semua tahu lah kalau kecapi ya gitu, suaranya kayak gitar gitulah istilahnya.
Tapi kita di situ bilang kita bakal di sini mainkan 3 lagu katanya tuh. Kalian saling berhadapan-hadapan duduknya, 2 baris ini berhadapan-hadapan di tengah kosong. Yang main kecapinya tuh di sini 2 orang, yang satu lagi nggak tahu berdiri aja. Nah itu. Terus caranya gini ya, duduk silang, gini, kayak gitu. Kalian ikutin aja lagunya katanya, dijiwai aja. Kalau ada yang mau nari, kalian nari aja nggak apa-apa. Lah, aku dari awal, loh apa ya? Emang kenapa kita mau nari gitu ya? Ternyata setelah di lagu pertama masih agak biasa aja. Pas udah mulai lagu kedua, oh ya untuk notnya sebenarnya lagu-lagunya mereka itu lagu-lagu Sunda yang kita tahu lah, ada di buku pelajaran juga yang gitu-gitu. Nah, pas di lagu kedua nih teman-teman kok mulai nari ya, tapi merem loh dan luwes banget. Itu aneh. Jujur kalau aku sendiri belum bisa keikut nari sampai sering ikut ritual itu. Apa mungkin yang masuknya makhluk lain? Kayaknya sih yang ke akunya sadar terus gitu. Aku mencoba menjiwai pun nggak bisa. Sadar terus kalau aku nggak bisa dimasukin gitu. Beda banget. Tapi teman-teman aku sampai ada yang out of the box gitu. Jadi dia pas lagu selesai dia malah kemana ternyata lari jauh dan ketawa. Kayaknya sosok-sosok itu sih. Setelah aku belum tahu tuh ada apa aja gitu, maksudnya gimana, ternyata yang nari itu bukan teman-teman aku. Jadi yang di goa itu tuh rata-rata di sekitarnya tuh penghuninya tuh penari zaman dahulu, zaman Belanda, penari-penari Sunda gitu loh. Nah, warga yang lokal itu berarti ya? Warga lokal kita, warga lokal. Yang nari-narinya tuh mereka, dan itu banyak kan, teman banyak kan ya, berarti banyak banget penari itu. Tapi kalau selesai lagu, udah diem aja. Diam di tempat, kalau kita berdiri di sana, diam aja tiba-tiba di sana. Tujuan dari pertemuan itu tuh apa sebetulnya? Awalnya sih kalau aku sama teman-teman ya karena polos sih, nggak tahu apa-apa sama sekali ya. Tujuannya main-main mistis-mistisan aja. Ikut-ikutan ritual gitu karena pengen tahu. Uji nyali sih enggak ya, kan itu sendiri-sendiri ya. Tapi jujur di saat waktu itu karena sering melakukan gitu, ya waktu berdoa di dalam gelap pun jadi aku nggak takut sama gelap. Positifnya nggak penakut gitu ya. Ternyata udah lah gitu, kita biasa ritual tuh dari jam 1 paling jam 4 subuh gitu, jam 3 pulang gitu ya. Keadaan dingin dari Dago, buat pulang ke kosan dingin banget. Oke, terus biasa ritual itu malam, tidak malam Jumat loh. Mereka bilang malam Jumat adalah bukan malam yang tepat. Karena rata-rata katanya yang gini-gini malam Jumat tuh ngeri. Enggak, kata mereka tuh malam Sabtu dan malam Senin, jadi Sabtu Minggu. Terus sama malam apa gitu kalau di hari biasanya. Kita mah anyway ya, percaya aja gitu. Karena malam Jumat tuh malam yang apa ya disebut itu, Jumat tuh bagus gitu, hari yang bagus. Malam Jumat tuh banyak yang yasinan gitu katanya tuh gitu. Oh, oke, kataku dari situ. Kita jadi sering datang ke situ tiap Sabtu atau Minggu. Jam segitu pula dengan kegiatan tersebut beberapa kali. Lama-lama kita diajakin, tapi kita makin menyurut loh yang ikutannya. Kayak mungkin misalnya pertamanya banyak kan, sekarang makin cuma beberapa orang. Iya. Dan terus makin kesini kita diajakin buat wudhu di 7 pancuran, cuma selendang doang gitu. Selendang dikesiniin, kita wudhu di tiap pancurannya dari ujung ke ujung, 7 pancurannya. Kata si bapak-bapak itu tuh, ini tuh yang dicari di pancuran ini, di saat pancurannya berhenti, air pertama yang jatuhnya lagi. Oh. Katanya itu doa yang akan dikabul, katanya. Terus kita disuruh wudhu ngapain ya? Nah gitu. Selesai wudhu tuh bilang tuh gini, nanti kita mau ke kuburan keramat deh, katanya gitu. Oh oke, kalau kataku hayu, tapi belum sekarang ya, nanti agak malam gitu, tengah malaman lah. Oh ya udah kalau gitu. Karena dibilangin mau ke makam keramatnya agak malaman, aku sempat disuruh tolong dong beli sesaji. Pergilah ngeng ke pasar, disuruh beli kelapa muda. Yang aku inget ya, kelapa muda, rokok, terus minyan gitu ya, minyak minyan, terus dupa, apalagi kembang 7 rupa, apalagi lah sisanya aku lupa. Udah dibawa ke sana, ke makam keramat tuh. Jujur ya, sebenarnya di sana tuh sampai harus menginap di makam, di sebelah makamnya banget. Jujur kalau aku sih nggak sanggup gitu ya datang ke sana. Kayak mereka tuh langsung melakukan ritual. Cuma aku dari situ kayak tersadarkan, tunggu. Ini tuh takut gimana ya? Aku takut musyrik, terus takut sesuatu ada yang berbeda gitu. Aku bilang aja, aku tanya Pak, kalau gimana kalau aku nggak ikutan nih? Nggak apa-apa, tapi harus mundur dari sekarang, katanya.
mana sesaji yang tadi ada, ini Pak nggak apa-apa sesajinya Mas, tapi saya nggak apa-apa ikutan ya, nggak ikutan ya, oh iya nggak apa-apa. Tapi teman ada 2 orang yang ikutan dengan bapak-bapak mereka itu loh, dengan yang main kecapi itu loh, 2 orang yang main kecapi, main katanya pas besoknya kita ketemu nih sama teman, gimana gitu loh, aneh, banyak yang aneh katanya tuh gitu, kayak kuburannya tuh kayak tiba-tiba gerak, kayak gitu, kayak ada yang narik. Dan itu real ya, dilihat secara fisik ya? Iya. Terus kayak si bapak siapa gitu, kayak kesurupan, kayak yang emang kemasukan katanya gitu. Oh iya, aku tuh karena nggak fokus ya, jadi aku mengalih-alihkan karena dia takut katanya gitu. Ya udah, aku tuh udah takut ya, jadi mengalihkan ke yang lain kalau tiap ada sesuatu tuh. Jujur ya, hujan guys di itu teh, udah nyampe di sana tuh hujan katanya tuh. Jadi kita tuh banyaknya berteduh, sisanya emang nginep aja gitu. Selesai ritual tuh emang tidur, berteduh, tidur gitu. Udah sampai pagi baru pulang, kayak gitu doang. Tapi maksudnya apa ya? Jadi aku untung dari situ nggak ikut sih ya. Cuma ini nih yang harus dinotis. Semenjak aku ikut ritual itu tuh jujur, anehnya aku bisa sembuhin yang ketempelan. Ngeluarin makhluk di dalam orang kesurupan ya? Ya, menyembuhkan orang yang kesurupan juga. Berarti setelah nggak ikut perkumpulan itu langsung nggak sensitif? Langsung enggak sih. Gak tau kenapa waktu itu aku tiba-tiba setelah udah bisa nyembuhin dan yang lain-lain, tiba-tiba aku nggak mau, pengen ngejauh dari mereka itu loh. Ya udah, dari situ kesensitifan aku mulai berkurang. Terus apalagi semenjak nikah gitu, kayak udah benar-benar hilang banget. Awal menikah kan nggak langsung hamil juga ya, emang udah kayak hilang banget. Nah, baru aja mulai yang tadi itu. Jadi sekarang nggak pernah menemukan makhluk nggak pernah wujud jump scare, nggak pernah? Enggak, paling suara-suara aja, itu mah dari yang iseng kali ya. Urep-urep juga nggak pernah? Enggak, sama sekali enggak kalau semuanya sekarang. Bersyukurlah. Tapi mudah-mudahan tadi kita balik lagi ke Nadia ya. Iya. Mudah-mudahan setelah tadi dia juga sedikitnya mencurahkan lah apa yang dia mau, sebenarnya pengen anak gitu. Aku nyesel kan, dia bilang kaduhung kan. Mudah-mudahan lepas kejadian ini dia langsung berubah wujudnya jadi mungkin lebih baik. Iya. Bisa disempurnakan, bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah ya. Iya, amin. Oke, sahabat yang bercerita, terima kasih banyak Teh Nabila. Iya, terima kasih. Sama-sama Teteh. Jangan dulu habisin sekarang ya. Siap. Jangan dulu dihabisin sekarang ceritanya, karena nanti kita bakalan menghadirkan lagi Teh Nabila dengan cerita-cerita selanjutnya. Mau dong diundang lagi ya? Oke, pasti mau aku. Pasti mau ya. Ayo. Nanti kalau kita penelusuran kemana gitu ikut. Oke, pasti ikut, karena aku jujur suka banget nih yang tentang bisnis-bisnis segini. Debak terbaik. Jadi, wah beranian ya. Ayo. Tapi udah di tempat yang mana? Insya Allah aku mangkeweh gitu. Nanti. Teh Nabila, ini ada oleh-oleh dari buko-buko. Iya. Dan koil kita, terima kasih banyak yang sponsorin kita hari ini. Oke, terima kasih. Buko-buko Vapology, terima kasih banyak. Terus buat koil kita juga, dan Gonzo Bandung as usual, terima kasih banyak. Oke, sahabat yang bercerita, jangan kemana-mana. Pokoknya kalian harus terus pantengin YouTube-nya yang bercerita, dan jangan lupa nyalain loncengnya dan di-subscribe. Kita insya Allah bakalan menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik dari seluruh narasumber di seluruh Indonesia ya. Bener kan? Nanti kita bakalan jalan-jalan, siapa tahu ke Jogja, ke Sulawesi, ke Aceh. Amin, insya Allah. Oke, sahabat yang bercerita, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Indria Deva. Saya Nabila yang bercerita. Langsung bilang katanya, punten ya Ce gitu, ke mamah tuh kan bilang, punten ya Ce, ini teh ada yang ngasuh katanya gitu, ada yang ngasuh. Cina, masa ada yang ngasuh? Iya Cina, ya terserah percaya atau nggak percaya katanya, ada yang ngasuh katanya. Siapa? Kalau ngewewe.